Izin bertanya, bayi usia kurang dari 6 bulan ASI eksklusif tapi pertambahan BB melebihi normal. Apakah perlu mengurangi ASI atau tetap ASI on demand, Dok? Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Asad. Mungkin ada satu hal yang perlu saya luruskan bahwa ASI on demand itu harusnya sama dengan ASI on cue. Artinya ASI sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang bayi. Yang sering kali terjadi, biasanya ini terjadi pada ibu-ibu muda ya, ibu-ibu yang baru punya anak, tidak mengerti benar sinyal lapar dan kenyang bayi. Pokoknya bayi nangis langsung susu, ngekjel istilahnya ya, ngek sedikit jejel payudara, ngek sedikit jejel payudara. Padahal sebetulnya yang namanya bayi menangis bukan hanya karena lapar, tapi bisa bermacam-macam. Bisa karena dia ngompol, bisa karena dia kepanasan, bisa karena dia kedinginan, bisa karena habis digigit nyamuk, bisa karena kangen ibunya, bisa karena ya pengen aja nangis, orang nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Oleh karena itu, sebetulnya kalau kita perhatikan dari bayi, bayi itu akan minta menyusu di dalam durasi atau jangka waktu yang sama. Karena ini akan sangat tergantung pada kapasitas lambung dan durasi pengosongan lambung. Perhatikan saja, misalnya nih di awal-awal karena kapasitas lambung bayi kecil, otomatis dia akan jadi gampang lapar. Yang awalnya setiap jam minta nyusu, lama-lama semakin dia besar, kapasitas lambung semakin besar juga, durasi pengosongan lambung semakin lama, yang setiap 1 jam tadi akan bertambah jadi 1,5 jam. Dari 1,5 jam jadi 2 jam. Perhatikan sekali tanda lapar dan kenyang, karena sekali lagi bayi menangis belum tentu lapar, bayi menangis jangan langsung dijejelin payudara, karena yang kita khawatirkan adalah overfeeding yang dapat mengakibatkan overweight atau obesitas. Nah, apakah perlu mengurangi ASI? Tentu tidak, tapi yang perlu diperhatikan adalah satu, perhatikan sinyal lapar dan kenyang bayi, susui on cue. On cue itu sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang bayi. Ada beberapa foto kalau misalnya di Google banyak tuh ya contoh bayi lapar tuh kayak gimana gerak-geriknya. Kalau nangis tuh bahkan sudah sangat terlambat sebetulnya. Cue untuk lapar dan kenyang bisa diperhatikan dari bayi, lebih mengenali lagi. Kemudian yang kedua, kita bisa menerapkan aktivitas fisik. Tentu karena masih di bawah 6 bulan, nggak mungkin juga aktivitas fisiknya bayinya kita suruh zumba biar kurus, enggak ya. Tapi contohnya tummy time. Tummy time sejak lahir tentu berbeda waktunya ya, cukup misalnya 3 menit dulu, kemudian perlahan-lahan ditingkatkan jadi 5 menit, itu juga penting. Kemudian nanti biasanya goal kita adalah bukan menurunkan berat badan, tapi goalnya adalah bagaimana memediankan ini dalam arti menjaga supaya kenaikan berat badannya tidak terlalu banyak, sehingga harapannya pada saat tinggi badan atau panjang badannya mulai naik, berat badannya tidak terlalu naik banyak, nantinya BMI atau indeks massa tubuhnya ini akan mulai menuju normal atau median. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik dokter. Berarti kita harus tahu arti dari tangisan bayi ya dok ya, supaya nggak overfeeding juga. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok dari dokter Zara Mashita dok. Apakah contoh sumber vitamin C yang aman untuk bayi mengingat tingkat asidiknya dok? Bayi umur berapa nih ya? Pada masa ASI eksklusif mungkin. Mungkin dok, ini sih nggak ditulis umur bayinya di usia berapa sih dok? Oke, untuk vitamin C, angka kecukupan gizi yang dianjurkan di Indonesia untuk bayi usia di bawah 6 bulan adalah hanya 40 miligram per harinya, di mana 100 ml ASI itu mengandung 5 miligram. Jadi kalau sudah minum 800 ml atau 800 cc ASI saja sehari sudah tercukupi. Makanya tidak perlu lagi tambahan kalau masih ASI eksklusif. Tapi kalau misalnya dia sudah di atas 6 bulan, vitamin C itu ada banyak ya, contoh buah-buahan, di sayur-sayuran juga bisa. Sekali lagi karena ini adalah mikronutrien, namanya aja mikronutrien, karena yang dibutuhkan hanya dalam jumlah sedikit. Jarang, bahkan saya tidak pernah gitu menemukan bayi yang membutuhkan suplemen vitamin C, makan saja dari makanan yang alami, makan saja dari sumber-sumber makanan yang bisa dimakan sehari-hari.